أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وفي آية الأخرى وأتموا الحج والعمرة لله. Walaupun online, insya Allah tidak mengurangi inti daripada apa yang akan kita jelaskan nanti mengenai manasik. Bapak Ibu, rekan-rekan dari BSI, ya, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah saya di sini akan coba uh, memberikan persiapan, ya, dan juga pembekalan mengenai manasik umroh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya mulai lebih jauh, tak kenal maka Pak Arufan dulu. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ang Fauzi Al-Haitami. Ya, Ang Fauzi, saya dari Jannah Firdaus. Alhamdulillah sudah uh, 4 tahun, ya, kurang lebih 4 tahun, dan alhamdulillah saya juga sudah dipercaya oleh Jannah Firdaus untuk mendampingi jemaah haji dari 2023 dan 2024. Dan mudah-mudahan tahun berikutnya Bapak Ibu yang didampingi untuk keberangkatan ibadah hajinya. Amin ya rabbal alamin. Uh, jadi nanti insya Allah Bapak Ibu di sini saya sharing tentang ibadah umroh tentunya, ya, apa saja yang memang harus kita persiapkan. Kalau tadi saya tanya mungkin persiapannya ada yang jawab ya kepakaian dan yang lain sebagainya, ya. Ada justru yang lebih penting yang betul-betul kita harus siapkan. Karena ini murni panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena Bapak Ibu membayar memang sekian, karena itu hanya wasilah saja. Tapi yang harus kita tanamkan ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, ya, kita mengenal dulu makna daripada umroh itu sendiri, ya. Secara bahasa umroh itu artinya adalah berziarah, ya, mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh, ya, menziarahi Baitullah Ka'bah untuk melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah, yaitu 7 putaran, dilanjutkan dengan sa'i antara Safa dan Marwah, itu 7 balik antara Safa dan Marwah, dimulai dari Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Lalu nanti kita diakhiri dengan menggunting rambut atau disebut dengan tahallul. Rangkaian ibadah umroh itu sendiri sejatinya hanya pendek, ya, rukunnya hanya beberapa saja, tapi kalau haji itu lumayan kompleks, ya. Nanti insya Allah ada kesempatan, ya, ada kemampuan yang Allah titipkan untuk Bapak Ibu juga bisa berangkat haji, ya. Ada beberapa persiapan. Kalau tadi pengertiannya kita ada persiapannya Bapak Ibu. Kalau hari ini kita mau ke kantor, ya, pasti kita sudah siapkan dari kemarin. Oh, besok saya mau pakai ini. Oh, besok Senin saya mau pakai ini. Sudah niat, sudah disiapkan pakaiannya, sudah disiapkan, terus niatnya juga sudah. Ibadah umroh sejatinya semuanya harus dimulai dengan niat, ya. Semuanya harus persiapan yang utama adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Jangan semata-mata karena pengen dilihat teman kantor, ya. Ya, persiapan yang pertama Bapak Ibu yaitu adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi luruskan dulu niatnya. Kalau niat kita karena hal-hal duniawi, itu sangat disayangkan. Apalagi ini waktu yang sangat singkat, ya, yang Bapak Ibu ambil itu kurang lebih 3 malam, ya. 3 malam, 1 malam Madinah, 2 malam di Makkah. Itu sangat singkat. Kalau tujuannya betul-betul untuk ibadah, manfaatkanlah, maksimalkan waktunya. Karena kita tidak tahu apakah ini keberangkatan kita yang pertama atau justru yang terakhir, ya. Jadi semata-mata kita sempurnakan ibadah umroh kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita sudah menyempurnakan ibadah umroh ini, maka tidak menutup kemungkinan di lain waktu, di waktu yang berikutnya yang terbaik, Allah juga akan memampukan, Allah juga akan menyempurnakan ibadah haji kita. Amin ya rabbal alamin. Itu persiapan yang pertama, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah bersihkan diri dari perbuatan syirik dan dosa. Nah, angkat tangan di sini. Tahu nggak siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan coba. Ya, kita semua memiliki salah, ya. Kita semua punya kesalahan kepada manusia, ya, kepada saudara, kepada orang tua, kepada keluarga, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada perbuatan kita, pasti ada amal kita yang melenceng, ya. Pasti ada ibadah kita yang tanpa kita sadar kita tinggalkan, ya. Maka bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bersihkan dulu hati kita. Ibarat nih,
Bapak Ibu nih sudah dapat undangan nih dari presiden, ya. Tapi pakaian Bapak Ibu kotor, bolong-bolong pakaiannya. Kira-kira diterima nggak sama pas pampres? Pasti ditolak, pasti suruh dibersihkan dulu, ya. Kita mau datang ke tanah suci, ke Baitullah, ya. Kalau sholat kitanya masih bolong-bolong, sayang banget, ya. Kalau sholatnya kita masih bolong-bolong, amaliyahnya kita tinggalkan, sunnah-sunnahnya kita tinggalkan, sayang sekali, ya. Kalau tidak dibiasakan dari sini, lalu bagaimana nanti ketika berada di tanah suci? Apalagi kita sudah tahu mungkin ya, Bapak Ibu sudah tahu pahala sholat di Masjid Nabawi satu rakaat atau satu kali sholat di Masjid Nabawi itu sebanding dengan 1.000 kali kita sholat di masjid biasa. Bayangkan Bapak Ibu, itu nanti Bapak Ibu satu malam tuh di Madinah. Manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan terbaik ini untuk senantiasa melaksanakan sholat dan mengerjakan amaliyah baiknya di Masjid Nabawi. Ya, insya Allah itu akan menjadi bibit, akan menjadi apa namanya awal baru untuk kedepannya kita menerima umroh yang mabrurah. Ya, jadi kalau kita sudah berpakaian rapi, sudah sholat kita jaga, ingat janji Allah. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni kata Allah. Minta sama saya kasih. Ini kesempatan terbaik ini ya, Bapak Ibu dapatkan nih sekarang untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Jangan lupa Allah punya janji. Ud'uni astajib lakum. Bapak Ibu mau minta apa? Catat dari sekarang. Jangan dicatatnya hanya oleh-oleh saja dari sekarang. Ya, dicatat, ditulis, oh saya nanti mau minta ini, minta itu. Tapi kita perhatikan lagi hati kita. Apakah kita pantas menerima apa yang kita minta? Supaya kita mampu menerima apa yang kita minta. Allah melihat kita sudah mampu, sudah pantas. Ya. Bagaimana caranya? Sholatnya dijaga. Ya. Belajar memantaskan diri. Seperti misalkan nih, anak Bapak Ibu, anaknya 5 tahun atau 10 tahun. Dia minta motor. Pasti nggak bakal dikasih. Karena belum mampu. Belum mampu mengoperasikannya. Belum saatnya. Ya, jadi nanti setelah dewasa, setelah cukup usia, setelah mampu mengoperasikannya, pasti Bapak Ibu kasih. Tanpa diminta pasti kita kasih. Sama, ketika kita minta A, B, C, D sampai Z kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita belum kita pantaskan, perbuatan kita belum kita pantaskan, Allah akan menahan terlebih dahulu. Allah akan berikan di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik untuk kita menerima apa yang kita minta. Jangan berkecil hati, oh saya sudah minta A, saya sudah minta B sampai Z, tapi belum dikabulkan. Ingat, Allah pasti mengabulkan apa yang kita minta, hanya saja di waktu yang tepat. Terutamanya tadi, apakah kita sudah pantas menerima itu semua, atau justru kita masih anak-anak? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Bersihkan diri dari perbuatan syirik. Perbanyak zikir, perbanyak apa zikir. Ya, apalagi waktu istighfar terbaik itu, ada yang tahu waktu istighfar terbaik Bapak Ibu? Itu di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Mereka orang-orang yang bertakwa senantiasa beristighfar di waktu sahur. Kapan itu waktu sahur? Yaitu waktu sebelum subuh atau di sepertiga malam. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga ya manfaat daripada tahajud, manfaat daripada kita membaca Quran di waktu tahajud, ya, berdoa di waktu tahajud seperti anak panah yang tepat sasaran. Ya, jadi ketika kita akan melaksanakan sesuatu, ya, semuanya harus kita bersihkan dulu. Hatinya diluruskan, niatnya sudah diluruskan, ya. Perbuatan dosa-dosa kecilnya sudah kita mulai gugur-gugurkan, ya. Dosa atau syirik. Nah, ini syirik nih di sini Bapak Ibu. Bukan maksudnya syirik dalam arti menyembah berhala ya Bapak Ibu. Tapi terkadang kita lupa. Di BSI misalkan kita sudah punya jabatan, oh jabatannya tinggi. Ya. Oh saya berangkat ke sini juga, ya saya kan punya harta banyak, punya uang banyak, ya karena uang saya. Sayang sekali Bapak Ibu. Jangan. Saya dulu pernah bawa waktu 2023, ini sebagai pengalaman. 2023 itu bawa komandan Bapak Ibu. Komandan TNI. Yang pasti mereka itu kalau segala sesuatunya pengen di karpet merah. Pengen semuanya apa ya namanya? Jalan aja langsung tanpa antri, nggak mau antri dan lain sebagainya. Jadi waktu itu cerita sedikit ya, ketika kita mau masuk Raudhah ya, masuk Raudhah 2023 itu pakai tasreh Bapak Ibu ya, harus pakai tasreh, itu pun pakai tasreh masih ngantri
Jadi kita ngantri 1 jam, ya. Terus pas udah mau masuk, karena kepotong sama orang Arab, ya, karena ketat kan kalau orang Arab itu, jadi mereka suruh kita keluar, "Ini nggak boleh masuk karena kita nggak ada tasreh." Ya. Ternyata itu caranya Allah Bapak Ibu, untuk kita betul-betul dilihat nih, sabar apa enggak, siap apa enggak. Jadi kita disuruh ngantri lagi. Akhirnya yang tadi ya, karena masih ada sifat sombong dalam hatinya, masih membanggakan diri, membesarkan diri, ngapain saya capek-capek ngantri lagi ya 1 jam, mendingan saya balik. Akhirnya balik ke hotel. Sampai pulang ke Indonesia nggak masuk roboh. Tapi kita, Bapak Ibu, yang antri lagi, ini sebuah cintanya Allah. Kalau kita masuk ke roboh ya nanti Bapak Ibu nggak bakalan lama. Paling lama kalau laki-laki itu mungkin 10-15 menit. Kalau perempuan paling lama juga 5-10 menit lah kalau perempuan, karena betul-betul dikejar-kejar. Tapi ketika itu kita ngantri lagi, buah daripada kita kesabaran, kita ngantri lagi, suruh ngantri lagi. Bukan hanya 10-15 menit Bapak Ibu. Kita sholat fardu di dalam, sholat sunnah di dalam, bahkan bisa sampai 1 jam kita. Karena waktu itu kita ketemu waktu sholat maghrib. Ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sudah ngambil jadwal ke Raudhah. Ya nanti kalau untuk masuk ke Raudhah, sabar, ngantri. Nanti di dalam nikmatin ibadah ya. Jadi jauhkan atau bersihkan diri kita daripada perbuatan syirik ya, berbesar hati, membanggakan diri ya, dengan beristighfar insya Allah kita hijab daripada kita mendapatkan rahmat dari Allah, Allah akan angkat penghalang itu atau hijab. Nah, itu persiapan yang pertama tadi luruskan niat. Yang kedua, bersihkan diri dari perbuatan syirik dan dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu, jaga dan pelihara kesehatan badan. Kenapa? Karena tadi ibadah umroh itu ibadah yang kita melaksanakan tawaf 7 putaran, sa'i 7 balik. Itu jalan kaki Bapak Ibu, nggak pakai motor ya. Masih jaga ringkas, masih sehat, jalan kaki. Kalau pakai motor, ya bukannya kita nggak dapat manfaatnya, cuman sayang Allah udah berikan kita tubuh, organ tubuh semuanya lengkap, sempurna, maka jaga kesehatan kita. Ya, latihan dari sekarang. Setiap hari jalan kaki nih, ya. Kalau di BSI, kalau ada maraton, yang sering ikut maraton jangan nanti kecapean justru ya pas keberangkatannya. Jadi tetap dijaga ya. Yang penting istiqomah setiap hari, ototnya dijaga supaya ketika nanti melaksanakan rangkaian ibadah umrohnya ya, tawafnya, sa'inya semuanya diberikan kemudahan ya, otot-ototnya diberikan kekuatan ya. Oke. Jadi latihan setiap hari jalan kaki ya supaya nanti fit ya. Eh Itu ya Bapak Ibu, persiapan cukup 3 ya. Kita belum masuk ke materi manasiknya, tapi ini kita membahas tentang persiapannya terlebih dahulu. Ya, itu justru yang benar-benar kita harus siapkan. Luruskan niat, terus bersihkan diri, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak istighfar ya terutama. Ya. Paksain diri untuk senantiasa beristighfar terus. Ya sambil jalan, sambil nunggu waktu beristighfar. Oke. Lalu berikutnya Bapak Ibu ada bekal. Ya, bekal di sini bukan berarti tadi ya bawa beras, misalkan pakaian yang banyak, bukan. Tapi lebih ke bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Ya. Jadi kita harus tahu nih kebiasaan-kebiasaan orang yang bertakwa pasti Bapak Ibu tahu semua ya. Coba kita kerjakan dari sekarang. Dibekali diri kita dengan bekal takwa, kebiasaan-kebiasaan orang yang bertakwa, ibadahnya ya, memelihara diri dari dosa, mentaati Allah dan Rasul-Nya ya, bersegera meraih magfirah, istighfar, gemar berinfak di waktu lapang ataupun sempit ya, sabar, pemaaf. Coba kalau kita bekali diri kita dengan itu semua, ketika nanti kita dihadapkan dengan keadaan sesulit apapun, ya tadi sabar, pemaaf, ya dijaga hatinya. Jadi nanti enak aja datang ke sana tuh. Sudah dihidangkan sama Allah, ya. Kebiasaan orang yang bertakwa itu dari sininya ya sudah bagus pas datang ke sana. Ibarat kita sholatnya kita jaga, pakaiannya tadi sudah bersih, pas datang ke sana, pas datang ke pas pampres nih ke presiden, Oh, itu bentar Pak katanya. diterima langsung tuh. Oh, mangga silakan masuk gitu kan. Setelah ini ada opor gitu kan dan yang lain sebagainya. Tapi kalau yang tadi belum dibersihkan, sayang ya. Karena nanti
kita baca di kalimat talbiyah. Ya, Kita dulu halnya ya. cukup itu saja. Sekali diri kita dengan kebiasaan orang, dengan bekal orang-orang yang kuat. Ya. Oke, nanti ada sesi pertanyaan ya, sesi tanya jawab, kita selesaikan dulu sampai selesai. Oke, berikutnya Bapak Ibu, manfaat umroh. Ya, kalau kita tahu manfaatnya, ya, jadi kalau ibadah itu Bapak Ibu, terutama ibadah umroh atau ibadah haji, itu anggap seperti investasi. Ya, kalau Bapak Ibu berinvestasi, ya, itu pasti tahu manfaatnya. Oh, saya ngeluarin segini, spendnya segini, pasti manfaatnya juga banyak. Ibadah umroh Bapak Ibu, bukannya nggak ada manfaat. Ini hanya beberapa manfaat saja yang saya tampilkan, tapi banyak sebetulnya manfaat daripada ibadah umroh. Manfaat umroh yang pertama yaitu adalah al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi ibadah umroh itu artinya adalah menjadi kifarat. Apa itu kifarat? Penghapus dosa. Jadi kalau mungkin denger ya, Bapak Ibu ngajak temennya, ngajak saudaranya, ayo kita berangkat ibadah umroh, yuk berangkat ibadah haji. Enggak saya belum, nggak enak saya, masih banyak dosa. Oh, justru ibadah umroh itu menghapuskan dosa. Tapi tadi, harus betul-betul dari awal itu kita untuk apa ke sana. Jangan dari sekarang udah sibuk nyari pasar murah di Madinah, pasar murah di Mekah, kafe momen, kafe. Jadi utamanya tujuannya adalah untuk ibadah. Jadi umroh itu adalah penghapus dosa. Ya, kalau di hadis yang lain disampaikan bahwa orang yang ibadah umroh itu seperti bayi yang baru dilahirkan, suci, bersih. Ya, wal hajjul mabrur. Haji yang mabrur nggak ada balasan kecuali masuk surganya Allah. Insya Allah nanti Bapak Ibu juga bisa melaksanakan ibadah haji, haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Oke, manfaat yang berikutnya Bapak Ibu, ya, ibadah umroh itu menjadi atau menghilangkan daripada kita kemiskinan, menghilangkan kefakiran. Jadi segala kebutuhannya serba tercukupi, Bapak Ibu. Pengen ini dicukupi, pengen umroh setiap tahun dicukupkan sama Allah, ya. Terus pengen ibadah haji dicukupkan sama Allah. Segala bentuk keinginannya Allah cukupkan, Allah mampukan, ya. Jadi jangan berkecil hati nih. Wah, ini udah keluar uang banyak, ya. Tapi oh, atau misalkan berkurang nih. Aduh, tabungan saya berkurang sekian juta nih, ya. Karena untuk pakai umroh. Jangan, justru akan Allah ganti berlipat ganda. Saya waktu bawa jemaah haji tahun 2024, kebetulan kemarin baru reunian, itu banyak sekali, Masya Allah, ya, yang menyampaikan kebahagiaan dari doanya yang diijabah, ya, dicukupkan. Ada yang nggak punya anak, udah puluhan tahun, sekarang sudah punya anak, udah nikah puluhan tahun, nggak punya anak, punya anak. Yang dari bisnisnya Allah berikan, apa namanya, keuntungan yang sangat besar, ya, lebih-lebih daripada dia untuk biaya ibadah haji ataupun umroh, ya. Begitu juga nanti Bapak Ibu sudah mulai puluhan juta, ya, sekian juta, insya Allah Allah ganti berlipat ganda. Oke, sekarang kita fokus ke sini Bapak Ibu, yaitu syarat rukun dan wajib umrohnya, ya. Ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Insya Allah tujuannya Bapak Ibu ke Madinah terlebih dahulu ya. Izin minum. Iya Ustaz, benar. Oke, tujuannya ke Madinah dulu, jadi mudah, ya, jadi nggak repot nanti Bapak Ibu di pesawat, tinggal duduk manis, tinggal menuju Madinah, nanti semua persiapan untuk ihramnya, untuk rukunnya, untuk wajibnya, semuanya akan dikerjakan di Madinah, ya. Oke, syarat rukun dan wajib umroh. Syarat umrohnya ya kita udah tahu semua, insya Allah ya, Islam, balik, berakal, merdeka, istitoah, insya Allah semuanya sehat walafiat, ya. Kita fokus aja ke dua ini, ada rukun umroh dan ada wajib umroh. Rukun umroh yang pertama, Bapak Ibu, itu adalah niat ihram. Ya, niat ihramnya sudah tahu Bapak Ibu, ya. Nanti kita tampilkan juga di sini. Terus yang kedua adalah tawaf, 7 putaran di sekeliling Ka'bah. Lalu yang ketiga adalah sa'i antara Safa dan Marwah, yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Semuanya harus berurutan. Nah, yang berikutnya, poin berikutnya adalah wajib umroh. Ya, wajib umroh ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah niat ihram di miqat. Ya, insya Allah nanti miqatnya di Bir Ali ya Bapak Ibu. Ya, nanti juga sama Ustaz Jamil. Ya, insya Allah Ustaz Jamil dulu rekan saya juga saat pelaksanaan haji. Ya, nanti beliau yang akan mendampingi Bapak Ibu semua untuk setiap rangkaian ibadah umrohnya.
Niat ihram di miqat, insya Allah di Bir Ali. Lalu kedua, meninggalkan larangan selama ihram. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah melaksanakan wajib pertama, maka setelah keluar kalimatnya, setelah Bapak Ibu ucapkan niatnya, maka kita wajib menjaga larangan selama ihram. Larangan selama ihram itu hal-hal sepele, ya, hal-hal sepele, tapi kadang sering terjadi. Nah, nanti saya sampaikan mengenai larangan-larangannya. Ini saya sampaikan dulu persiapan ihramnya, ya. Nanti diingatkan kembali nanti sama mutawifnya juga yang akan manasik lagi. Kita nanti akan ada manasik lagi di bandara di Anara, terus ada juga nanti di Madinah insya Allah, ya. Jadi nanti Bapak Ibu mandi ihram. Mandi ihramnya itu nanti dilaksanakan di Madinah, ya. Dilaksanakan di Madinah tanggal 7 ya kalau nggak salah dari Mekah, dari Madinah ke Mekahnya. Nah, mandi ihramnya nanti dilaksanakan pagi ya, setelah mandi ihram, tapi sebelum mandi ihram usahakan bersih-bersih dulu ya, kukunya yang panjang digunting dulu, bulu-bulu halusnya dirapikan, habis itu mandi ihram. Mandi ihram itu seperti mandi besar Bapak Ibu, ya. Seperti mandi janabah ya, mandi wajib ya. Jadi harus betul-betul bersih dari atas sampai bawah. Pakai sabun, pakai sampo dan lain sebagainya, ya. Terus setelah mandi pakai parfum di badan ya, jangan nanti di pakaian karena sunahnya di badan. Tapi jangan banyak-banyak, nanti takutnya mabok pas lagi di bis, ya kasihan yang lain. Nah, setelah itu, setelah pakai parfum, ya pakai wangi-wangian di badan, siapkan atau pakai langsung kain ihramnya untuk yang laki-laki, dan untuk yang perempuan bisa langsung menggunakan pakaian yang menutup auratnya. Ya, silakan nanti mau pakaian hitam, mau pakaian putih, cari kekompakannya seperti apa. Ya, di dalam grup nanti yang perempuan kompaknya mau yang seperti apa, ya. Biar mau putih putih semua nanti, ya. Tapi kalau yang laki-laki pasti putih, nggak mungkin ada yang hitam, ya. Kain ihramnya pasti putih semua. Oke. Terus nanti Bapak Ibu eh, setelah itu nanti akan menuju Bir Ali, ya, menuju Bir Ali untuk melaksanakan niat ihram, ya. Niat ihram nanti dilaksanakan di Bir Ali. Oke. Ini peta mikot ya Bapak Ibu. Mikotnya itu nanti Bapak Ibu akan di apa nih di Bir Ali ya, ini hadis tentang mikot. Terus ini juga uh, kita kita nggak praktekkan di sini ya, tapi nanti mungkin kalau yang mau praktek di pas di Anara boleh nanti kita kasih contoh cara berpakaian ihram ya. Nanti saya kasih contoh yang mudah aja, yang simple, atau yang Bapak Ibu mau, yang Bapak-bapak mau ribet juga banyak di YouTube ya. Tapi kalau yang mau simple nanti kita ajarkan saat di bandara insya Allah. Oke. Nah, ini adalah kalimat ihlal ihram ya. Ihlal ihram itu artinya apa? Niat ihram ya. Ini adalah apa lafaz niat ihram. Artinya kita akan menjalankan rukun yang pertama dan kewajiban yang pertama. Niat ihram, dan yang pertama adalah melafadzkan niat ihram di mikot. Ya tadi, niat ihram di mikot, sudah sampai di Bir Ali, ya silahkan nanti sholat 2 rakaat, ya sholat sunnah, tahiyatul masjid, habis itu balik lagi ke bis masing-masing, ke bis masing-masing. Ini kan satu satu bis ya, ke bis nanti bareng-bareng setelah di bis atau misalkan nanti menuju kereta, silahkan nanti melafalkan bersama-sama, ya. Ini niat ihramnya, labbaik umratan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka setelah itu, kewajiban yang pertama sudah kita laksanakan, ya. Setelah selesai melafalkan niat tadi, maka kewajiban yang kedua adalah menjaga larangan selama ihram, ya. Larangan ini sering terlupakan, bukan berarti sering apa, karena mungkin nganggap oh ini sepele lah. Tapi jangan salah, sering lupa dan sering ada yang mengerjakan. Jadi silahkan yang mau dihafalin, yang mau difoto, ya silahkan. Ya, tidak boleh. Ketika setelah melafazkan niat ihram, tidak boleh mencukur rambut atau bulu halus lainnya. Ya, misalkan potong kumis, ya jenggot, ya itu nggak boleh. Ya, terus tidak boleh memotong kuku, ya atau gigit-gigit kuku sampai putus tuh. Kan biasanya ada tuh. Ya, tidak boleh memakai parfum, wangi-wangian, parfum, sabun, tisu dan lain sebagainya yang berbau parfum. Itu tidak boleh ketika sudah melafazkan niat. Yang berikutnya, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Yang laki-laki ya, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Jadi hanya 2 helai kain ihram saja.
Yang keempat, ya, itu yang kelima, tidak boleh memakai sepatu atau sandal yang menutupi mata kaki. Ini yang laki-laki. Yang perempuan karena harus tutup aurat. Terus tidak boleh memakai penutup kepala, topi, kopiah, sorban, dan yang lain sebagainya. Itu tidak boleh ketika sudah melafalkan niat. Jadi semua larangan ini harus dijaga setelah Bapak Ibu melafalkan niat ihram. Oke. Terus tidak boleh membunuh binatang buruan, ya. Tidak boleh memetik daun pepohonan, menikah-menikahkan, berkata kotor, ya, berbantah-bantahan. Tidak boleh menyentuh perempuan dengan syahwat atau bersetubuh. Nah, ini yang suami istri itu nanti dipisah duduknya kalau sudah niat, ya. Takut kesetrum. Jadi tetap harus dipisah, harus saling menjaga. Ya, oke, tidak boleh memakai cadar ya atau masker ya. Biasanya kalau orang Indonesia suka ada yali-yali dadakan. Tahu yali-yali dadakan ya, yang tiba-tiba datang ke Saudi pakai cadar ya. Jadi ketika melaksanakan ibadah umroh ya, melaksanakan rangkaian sudah niat ihram itu tidak boleh lagi memakai cadar. Tidak boleh memakai sarung tangan ninja ya. Sarung tangan ninja ini yang menutup aurat, menutup ini ya, menutup telapak tangan. Oke, berikutnya Bapak Ibu, sepanjang perjalanan kita senantiasa dianjurkan untuk membaca talbiyah, ya. Tapi ada yang unik nih Bapak Ibu di kalimat talbiyah ini. Coba diperhatikan ya. Ada kalimat la syarikalah, tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, ya. Harus ada juga kalimat innal hamda wan ni'mah. Segala puji ya, segala nikmat, segala puji hanya milikmu ya Allah, dan nikmat hanya darimu ya Allah. Diulang lagi, la syarikalah, tidak ada sekutu. Pertanyaannya, kalau kalimat la syarikalah kita ucapkan, tapi hati kitanya masih ada kesombongan, oh sayang sekali. Karena ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berangkat dari kota Madinah menuju kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umroh, ya, ibadah umroh, lalu membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la labbaik wa la sa'adaik. Turun malaikat Jibril, menangis baginda Rasulullah. Ditanya sama sahabat, "Mata ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Ada di antara umatku, mereka mengucapkan kalimat talbiyah ya, hanya sekedar ucapan saja di mulutnya, tidak masuk ke hatinya. Mereka mengucapkan la syarikalak, tapi di dalam hatinya masih ada kesombongan, masih ada membesarkan selain daripada Allah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jadi datang turun malaikat Jibril, la labbaik wala sa'adaik, menyampaikan, tidak, aku tidak menerima kedatanganmu, tidak ada kebahagiaan yang akan aku berikan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, tapi ketika kita sudah memasrahkan semuanya hanya milik Allah, kekayaan, harta, keluarga, semuanya hanya titipan, hanya milik Allah, kita nikmat. Kita akan pasrah semuanya kepada Allah. Maka jawabannya apa? Labbaika wa sa'adaik. Aku menerima kedatanganmu, wahai hambaku, akan aku berikan semua kebahagiaan, janji-janji yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan. Insya Allah semua doa harapan yang Bapak Ibu inginkan, insya Allah Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalimat talbiyah ini coba Bapak Ibu sering-sering diucapkan. Kalimat talbiyah ini tajam Bapak Ibu. Ya. Coba kita bareng-bareng dulu ya membaca talbiyah, ya, hadirkan hatinya, bayangkan Ka'bah itu ada di depan kita. Bayangkan kita berangkat bersama keluarga untuk melaksanakan ibadah haji. Kita menuju Arafah. Jadi kalau baca talbiyah itu kita harus ngobrol sama Allah Bapak Ibu. Ya. Kita harus introspeksi diri ketika nanti membaca talbiyah. Ya Allah, amalan apa yang Engkau sampai ridho saya datang ke sini ya Allah. Maka ya Allah istiqomahkan saya dengan amalan itu supaya saya bisa kembali lagi ya Allah ke sini. Setiap saat, setiap tahun. Ya Allah saya datang ke sini malu penuh dengan dosa ya Allah. Maka ampuni ya Allah, ampuni kami dan keluarga-keluarga kami. Ya. Jadi ketika membaca talbiyah nanti jangan sibuk ngobrol, jangan sibuk main HP nanti. Sering-sering baca talbiyah, apalagi ketika sudah dalam keadaan berihram. Itu hadirkan hatinya betul-betul. Kalau nggak nangis, bohong. Pasti nangis.
Ibarat kita lagi ngobrol, saya diundang nih sama Bapak Ibu. Terus saya jawab, saya datang. Misalkan Bapak Ibu diundang sama siapapun. Misalkan undangnya presiden, pasti saya datang. Saya datang ngobrol. Ya, sama ketika talbiyah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah kepunyaan. Maka syukuri dulu keberangkatan umroh kali ini. Disyukuri rezekinya, disyukuri lagi. Wan ni'mah, dan nikmatnya Allah akan pasti tambahkan. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi syukuri nikmat dari Allah, ya, bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya. Nikmat untuk ibadah umroh, nikmat untuk ibadah haji, ya, insya Allah Allah akan tambahkan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, nanti sering-sering baca talbiyah ya. Oke. Oke, kita masuk ke sini ya. Saya mau kasih beberapa rahasia di sini Bapak Ibu. Ada yang mau dengar nggak? Kalau nggak saya skip. Mau Ustaz. Mau Ustaz. Ada yang mau haji nggak? Mau banget. Oke. Mau Ustaz. Saya kasih bocoran dulu. Saya alhamdulillah di travel umroh itu dari zaman masih kuliah semester 5 di UIN. Jadi waktu itu bolos kuliah karena dapat tugas dari kantor untuk mendampingi jemaah. Sejak saat itu mendapatkan kesempatan terbaik itu, saya tidak menyia-nyiakan. Ketika tawaf, ya Bapak Ibu, potensi terkabulkannya ketika tawaf itu sangat tinggi. Maka setiap kali saya tawaf, sampai saat ini, dan sampai saat ini pula saya merasakan apa yang saya doakan di situ. Ketika dulu, pertama kali umroh, 2016, saya minta, ya Allah, saya pengen banget umroh tuh tiap bulan. Padahal boro-boro untuk tiap bulan ya. Untuk bayar SPP aja dulu masih mikir-mikir, ya, masih harus cari sana cari sini. Tapi jangan salah, Allah Maha Kaya. Allah justru yang akan memampukan. Dan saya ketika minta haji sekalipun itu saya minta ketika tawaf. Ingat Bapak Ibu, bukan semata-mata saya di dunia travel kerjanya, bukan pula karena semata-mata Bapak Ibu punya harta yang banyak, tapi kalau tidak ada panggilan dari Allah, tidak ada keinginan dari kita, itu hanya sebatas tangan-tangan saja. Jadi nanti Bapak Ibu, pesan dari saya, ketika ditawaf, baca doa, disiapkan doanya. Mau A, mau B, mau C, sampai Z disiapkan. Tapi semuanya pasrahkan sama Allah. Ya, karena potensi terkabulkannya doa ketika tawaf, ketika Bapak Ibu tawaf, sangat tinggi, dan saya sampai saat ini alhamdulillah orang tua sudah berangkat, istri sudah berangkat. Saya doa untuk istri berangkat. Saya doa untuk orang tua berangkat. Tapi masih ada doa yang belum diijabah, Bapak Ibu. Jadi jangan salah. Bukan berarti kita berdoa terus langsung dijabah. Ingat, saya bilang tadi, Allah pasti akan mengijabah, menjawab, memberikan apa yang kita inginkan di waktu yang tepat. Ya, kalau saya ibadah umroh, alhamdulillah setiap tahun saya minta umroh pasti berangkat. Alhamdulillah kemarin haji berangkat 2023 dan 2024. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu mendapatkan kesempatan ini untuk ibadah umroh, maka berdoalah. Nah, rahasia berikutnya Bapak Ibu, di hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda di sini, "Man tafa bil baiti sab'an wa la yatakallamu illa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Yang pertama Bapak Ibu, muhiyat anhu asyra sayyi'atin wa kutiba lahu asyra sayyi'atin wa rufi'a lahu asyra darajat. Yang pertama, ketika orang yang tawaf bil baiti di rumah ini kata Rasulullah, sab'an, 7 putaran. Nanti Bapak Ibu tawaf 7 putaran, jangan dilebih-lebihin. Ya, mentang-mentang masih muda, masih kuat dilebihin, enggak, syariatnya hanya 7. Sab'an, 7 putaran, enggak ngobrol, ya. Sama suaminya enggak ngobrol, malah bercanda gitu kan. Dan dia fokus berdoa, mengucapkan, membaca kalimat tasbih tadi, ya, subhanallah walhamdulillah sampai selesai. Yang pertama,
Allah akan hapuskan 10 kejelekan dari dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan catatkan 10 kebaikan untuk dirinya. Dan yang ketiga, Allah akan angkat 10 derajat untuk dirinya. Bayangkan ini yang mencatatnya untuk pahala kita dari Allah nih. Bukan lagi atasan Bapak Ibu di kantor. Ya, kena SP lah, dicatat untuk rewardnya lah, dan lain sebagainya. Tapi ini langsung dari Allah. Tapi bacanya apa? Kalimat tasbih tadi. Jadi di setiap Bapak Ibu tawaf, memulai dari sudut Hajar Aswad di nomor 1, Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, sampai selesai. Ingat, pertama Allah hapuskan keburukannya, kejelekan dari diri kita. Kedua, Allah akan catatkan 10 kebaikan. Dan yang ketiga, Allah akan angkat derajatnya 10 tingkat. Masya Allah. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mau lanjut? Oke, nanti kita simpan dulu berarti ya pertanyaannya. Oke, kita memulai dari sudut Hajar Aswad, ya, dari nomor 1 sampai, nah ini yang hijau, ini yang kita tawaf ya Bapak Ibu. Ada rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami, dan yang keempat rukun Yamani. Nah, ini antara sudut Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah, di sela-selanya itu, ya, yang di angka 1 itu adalah multazam. Jadi nanti ketika Bapak Ibu berangkat, yang apalagi yang laki-laki mau sholat subuh di depan multazamnya langsung, bangun deh jam 2. Mandi, berangkat, tawaf sunnah. Kalau mau cium Hajar Aswad, silakan. Tahajud dulu, tawaf sunnah dulu, 7 putaran. Setelah tawaf sunnah, di samping pintu Ka'bah, ya, di sebelah kirinya, bukan yang di angka 1-nya, itu di situ ada musola Jibril Bapak Ibu. Nah, musola Jibril ini ada di sini, ya. Yang di bawah ini ada musola Jibril. Nah, ini. Nah, di sini musola Jibril itu adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajarkan sholat oleh malaikat Jibril. Selain daripada itu, dulu di sini adalah tempat di mana Nabi Allah Ismail alaihissalam mengumpulkan batu untuk ayahnya. Siapa ayahnya? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, untuk meninggikan Ka'bah. Ya, jadi ibaratnya tabarukan dulu di situ. Datang dulu ke situ, mau cium Ka'bah silakan. Habis itu geser ke Multazam. Kalau sudah masuk di situ Bapak Ibu, di sudut di musola Jibril, mau geser ke arah Multazamnya, itu enak, nggak akan bertabrakan. Maksudnya satu dua adalah, tapi nggak terlalu berdesakan. Berbeda dengan kalau Bapak Ibu dari Maqam Ibrahim tuh, ya, itu kan jalurnya orang melaksanakan tawaf, jadi pasti akan bertabrakan. Udah berdiri aja di situ di multazam, berdoa, ya Allah, luaskan ya Allah, lapangkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Pengen cium Hajar Aswad, Bismillah. Nggak ngelihat kalau sudah berdoa, nggak lihat itu rame, nggak lihat itu padat, pasti Allah bukain. Saya waktu haji, kalau Bapak Ibu ngelihatnya di TV aja, pasti rame. Tapi kalau udah nongol di sini, nongkrong di sini, doa lagi sama Allah, dibukain sama Allah, pasti dapat. Dan saya dapat. Insya Allah nanti Bapak Ibu juga dapat mencium Hajar Aswad. Oke. Nah, pelaksanaan tawaf ini Bapak Ibu wajib dalam keadaan berwudu. Ya, jadi tadi sebelum masuk ke masjid, itu Bapak Ibu sudah wudu. Ya, jangan sampai batal saat melaksanakan tawaf. Kalau batal gimana? Putaran 1, putaran 2, putaran 3, sampai putaran 4, tiba-tiba batal nih di angka yang keempat di rukun Yamani. Ya, di rukun Yamani ini kita batal. Maka nanti Bapak Ibu wudu dulu. Jangan tayamum. Kalau tayamum itu ya nggak masuk syarat mutlaknya. Karena syarat mutlak tayamum itu tidak ada air. Ya, gimana mau nggak ada air? Bapak Ibu belum aja berangkat ke sana sudah pernah minum air zam-zam karena airnya berlimpah. Ya. Jadi silakan wudhu, yang perempuan sudah ada tempatnya, tidak perlu keluar tidak perlu keluar masjid. Yang laki-laki silakan, itu banyak tempat, banyak space lah untuk yang laki-laki. Habis itu izin minum ya Bapak Ibu. Habis wudhu nanti lanjut
lanjutnya melanjutkan yang batal tadi atau membayar yang batal tadi. Kalau putaran 1, 2, 3 udah selesai, tiba-tiba putaran keempatnya batal, maka mulai lagi dari angka 1. Dari angka 1 ya, bukan dari putaran 1. Maka putaran yang keempat dimulai lagi dari angka 1, dilanjutkan sampai selesai. Oke. Maka setelah selesai tawaf, kita menuju makom Ibrahim. Nanti diajak sama mutawif, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ya. Nanti akan diarahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ya, nanti silakan sholat Bapak Ibu. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, ya, sama surat Al-Kafirun. Tapi kalau nggak hafal surat Al-Kafirun, baca surat Yasin juga nggak apa-apa. Ya, Al-Kahfi juga nggak apa-apa. Ya, tapi insya Allah hafal ya. Rakaat kedua baca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Habis itu berdoa. Ya, jangan dulu main HP, jangan dulu hello guys, saya di depan Ka'bah. Ngapain? Fokus dulu berdoa, minta dulu ya. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah tawaf. Ya, alhamdulillah dulu ini adalah tempat di mana Rasulullah melaksanakan tawaf. Jadi bersyukur dulu, berdoa dulu kepada Allah. Ya, baru setelah itu silakan mau foto bareng-bareng ya, satu rombongan dari BSI silakan. Mau foto sama keluarganya untuk momen juga silakan. Ya, yang penting urusan kita sama Allah selesai dulu. Tawafnya selesai, doanya sudah selesai dan lain sebagainya. Habis dari sini, dari makom Ibrahim, nanti Bapak Ibu akan minum air zam-zam dulu. Ya, minum air zam-zam itu tergantung daripada niatnya. Silahkan Bapak Ibu niat masing-masing. Mau baca doa ini juga boleh. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Sampai selesai, habis itu menuju sa'i, menuju mas'a. Nah, ini kurang lebih sebetulnya ya, kurang lebih 500 meter. Ya, tapi kalau dihitung jarak kayaknya lebih dari 500 meter juga. Nah, itulah kenapa tadi ada jaga dan pelihara kesehatan badan. Ya, bayangin nih Bapak Ibu, ini 7 kali 4. Ya, kurang lebih 3 sampai 4 kilo. Ini boro-boro 4 kilo Bapak Ibu. 500 meter aja ke Alfamart naik motor, naik mobil. Ya, makanya kita harus saling dijaga ototnya, dilatih otot-ototnya supaya apa? Latihan jalan tuh. Supaya nanti ketika melaksanakan sa'i nggak ketinggalan sama rombongan, ya. Orang rombongan mah sudah 5 putaran, 5 balik, ini masih di 2, masih di 3, ya. Jangan. Atau nanti kecapean justru pada sakit. Tapi insya Allah nanti sehat walafiat semuanya. Oke, sampai di Bukit Safa Bapak Ibu. Ya, di Bukit Safa itu jangan lupa berdoa, ya. Nanti berdoa dipimpin juga sama mutawif, setelah dipimpin doa, jangan lupa berdoa masing-masing. Ya, karena doanya mutawif, doanya Bapak Ibu juga pasti beda-beda tuh. Pasti punya hajat masing-masing, ya. Coba kalau mutawifnya minta istri 4. Ya, diikuti nanti sama bapak-bapak. Ya, jadi berdoa juga masing-masing. Ya, seperti apa? Seperti siapa? Seperti Sayyidah Hajar ketika berdoa di Bukit Safa, ketika berdoa di Bukit Marwah. Beliau mintanya air. Tapi jangan sekarang Bapak Ibu juga minta air. Ya, air sudah banyak di situ. Jadi silahkan berdoa untuk kehidupannya seperti apa. Ya, jadi usahakan di setiap bukit, Bukit Safa, Bukit Marwah itu berdoa. Nah, ini di tengah-tengah itu ada pilar hijau. Ya, ada garis hijau. Nah, itu lampu hijau yang laki-laki disunahkan untuk lari-lari kecil sambil baca doa. Ini ada dapat buku doa nggak ya, Pak Ayun? Nanti silahkan, kalau nggak, ada buku doa di aplikasinya Jannah Firdaus. Ya, di situ ada doa-doanya, bimbingannya. Nanti silahkan. Atau misalkan, karena di sini Bapak Ibu, di Bukit Safa ke Marwah, begitu juga sebaliknya Marwah ke Safa, itu sebetulnya tidak ada doa khusus. Silahkan berzikir, silahkan perbanyak istighfar. Ya, jadi di sini tidak ada doa khusus. Bapak Ibu silahkan bisa baca zikir dan sholawat masing-masing. Ya, oke, dimulai dari Bukit Safa, lalu berakhir di Bukit Marwah. Ya, 7 balik. Ingat, dari Safa ke Marwah itu ganjil, Marwah ke Safa itu genap. Oke. Nah, ini yang keempat, Bapak Ibu, yaitu adalah tahallul. Ya, tahallul ini, ya, terutama yang laki-laki, nggak tahu nih, ya, setelah tahu hadisnya apakah akan diikuti sama yang laki-laki atau tidak. Jadi ketika berbicara tentang tahallul itu, Bapak Ibu, ada hadis, ya, ini hadisnya Bukhari Muslim.
Ketika itu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya, ya Rasulullah, kalau kita yang dalam keadaan berihram ini, dia hanya sekedar memendekkan rambutnya, gimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Rahimallahul muhalliqin. Allah merahmati orang yang berihram itu menggundul habis rambutnya. Ditanya lagi sama sahabat, kalau yang dipendekin doang gimana ya Rasulullah? Sampai 3 kali bertanyanya, ya. Jawaban Rasulullah sama, Rahimallahul muhalliqin. Allah merahmati muhrim yang menggundul habis rambutnya. Pertanyaannya yang keempat, ya. Wal muqassirina ya Rasulullah. Maka Rasulullah juga memberikan syafaat, memberikan jawaban dan doa wal muqassirin. Jadi orang-orang yang berihram, yang digundul habis, didoakan sampai 3 kali sama Rasulullah, yang dipendekkan itu juga mendapatkan doa, cuman tidak sebanyak doa daripada Rasulullah. Kalau di hadis yang lain menyampaikan bahwa orang yang menggundul habis rambutnya, ya, ketika bertahallul, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebanyak rambut itu berguguran. Ya. Tapi yang perempuan jangan ikutan, nanti menang banyak. Ya. Cukup yang laki-laki aja. Yang perempuan cukup 3 ruas jari atau 3 helai rambut. Ya, sedikitnya, paling sedikit 3 ruas jari atau 3 helai rambut. Itu untuk yang perempuan. Oke. Ya. Oke. Selesai, Bapak Ibu, ya. Nanti doa pulang safar, nanti ada tawaf wada, dipimpin juga sama muhaddir. Oke. Sekian Bapak Ibu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dimengerti, ya. Bisa sama-sama kita memantaskan diri menjadi tamunya Allah, ya. Memantaskan diri untuk mendapatkan apa yang nanti kita harapkan, kita doakan semuanya. Dan juga nanti Bapak Ibu diberikan kesehatan walafiat, ya, umrohnya diterima dengan umroh yang mabrurah, ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa kembali ke Tanah Suci setiap tahun dan juga bisa melaksanakan ibadah haji bersama orang-orang yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri daripada doa manasik kita hari ini, majelis kita hari ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Jaga kesehatan selalu, insyaallah lancar semuanya. Sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.